selamat pagi sahabat Habatus. Kita akan bersama-sama kembali belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan firman Tuhan diambil dari Yeremia pasal 14 ayat 1 sampai pasal 15 ayat 4. Tapi Bu Ripka akan membacakan ayat 11, 12, dan ayat 13 saja ya. Yeremia pasal 14 ayat 11 sampai 13. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepadaku, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka, melainkan aku akan menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Lalu aku berkata, aduh Tuhan Allah, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan mengalami perang dan kelaparan, tidak akan menimpa kamu, tetapi aku akan memberikan kepadamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Nah, siapa di sini yang pernah marah? Atau siapa yang pernah marah-marah, yang suka marah-marah? Nah, beda ya antara marah dan marah-marah. Kalau marah itu sekali-kali marah karena suatu hal, tapi kalau marah-marah, nah ini nggak boleh, karena tanpa ada alasan, tanpa ada sebab, marah-marah, nah itu yang nggak boleh. Nah, Tuhan pernah marah kepada manusia. Kenapa kok Tuhan marah? Karena manusia tidak mau taat, tidak mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi ketetapan dari Tuhan. Kemarahan Tuhan itu bisa berdampak kepada seluruh alam semesta dan isinya. Nah, dalam nas yang sudah dibaca oleh Bu Ripka tadi dari Yeremia 14, nah di sini kita belajar bersama-sama ya. Dari nas ini bercerita bahwa tentang kejahatan bangsa Yehuda, bangsa Israel yang begitu membuat Allah murka, membuat Allah marah. Allah melalui Nabi Yeremia ya, menubuatkan bahwa mereka akan mengalami apa? Tadi kekeringan yang panjang. Mereka akan binatang-binatang kepunyaan mereka akan sekarat dan mati. Terus petani mereka akan gagal panen, dan juga mereka akan mengalami perang, mengalami kelaparan dan penyakit sampar. Mengalami suatu hal yang mengerikan dalam kehidupan mereka. Ini memperlihatkan ya bahwa Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Yang namanya dosa di hadapan Tuhan itu tetap dosa, dan Tuhan tidak senang ketika umatnya melakukan dosa. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh Yeremia pada waktu itu? Yeremia tidak tahan dengan apa yang diperbuat Allah kepada bangsa pilihannya tersebut. Malah kemudian Yeremia berdoa, ya doa syafaat untuk meminta supaya dosa-dosa dari bangsa Yehuda itu, bangsa Israel itu ditimpakan kepada Yeremia saja. Nah, Yeremia memohon supaya Tuhan tidak menimpakan amarah yang besar kepada bangsa Yehuda, supaya Tuhan ada kemurahan, tetap mengasihi mereka, tetap mengampuni mereka, jangan bersikap kasar atau keras pada mereka. Tapi kemudian ia berdoa kepada Tuhan ya, dan Tuhan tetap ya, di ayat yang sudah kita baca tadi, Tuhan memalingkan mukanya dari bangsa Yehuda atau dari bangsa Israel, karena mereka benar-benar sudah bejat, karena mereka benar-benar sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan, dan Tuhan tidak suka, Tuhan tidak senang terhadap mereka. Nah, Tuhan juga, Yeremia juga mengingatkan ya kepada Tuhan bahwa perjanjian dengan nenek moyang mereka, bahwa Tuhan akan mengasihi mereka, Tuhan akan menyayangi mereka. Namun di ayat 11 dikatakan bahwa Allah menolak, Allah menyuruh berdoa untuk bangsa Israel. Jadi pada hari ini kita belajar bersama-sama, ketika melakukan satu kesalahan atau satu dosa apapun dalam kehidupan kita, segeralah bertobat, segeralah kita mengakui di hadapan Tuhan, kita mohon ampun di hadapan Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan. Jangan sampai kita berlambat-lambat untuk bertobat, jangan sampai kita berlambat-lambat untuk mengakui dosa kita, sehingga Tuhan marah, Tuhan menghukum, memberikan hukuman kepada kita. Hukumannya dalam bentuk apa? Banyak hal ya, banyak hal, dan berbeda satu dengan yang lainnya. Yuk, mari bersama-sama miliki hati yang lembut, hati yang taat kepada Tuhan, dan mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, sehingga kehidupan kita semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan, karena itulah yang dimaui Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, mari bertumbuh dalam Tuhan. Ingat bahwa Allah tidak pernah kompromi dengan dosa. Yang namanya dosa, Tuhan akan memberikan
hukuman kepada kita semua. Yuk kita bersama berdoa. Kami bersyukur untuk pagi ini, untuk firman Tuhan yang kami pelajari. Tuhan ingatkan kami ketika kami melakukan dosa, sehingga kami hidup benar, hidup memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami, ampuni setiap dosa-dosa yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.